Haleluya, Shalom, puji nama Tuhan. Kembali lagi bersama program GPD Filipinas Menyapa Tumor Church. Pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, pekerjaan kita, mari kita dasari dulu kehidupan kita dengan firman Tuhan. Bila firman Tuhan pada pagi hari dapat memberkati kita, dan segala sesuatu apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan sepanjang hari ini dapat seturut dengan kehendak Tuhan. Renungan pada pagi hari ini terdapat kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-17 dikatakan, demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, pasti sudah tidak asing lagi dengan kalimat ini atau ayat ini. Di sini judul perikop pun sudah jelas dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, kita sebagai anak Tuhan tahu bahwa kita harus mempunyai iman yang teguh, iman yang kokoh. Apa itu iman? Iman adalah keyakinan bagi hidup kita, keyakinan kita bahwa kita punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang luar biasa. Di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman ini adalah sebuah keyakinan kita. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh, keyakinan. Jika kita menginginkan segala sesuatu, pasti kita diajarkan untuk beriman. Kita harus yakin bahwa sesuatu itu pasti terjadi, pasti akan nyata untuk kehidupan kita. Tetapi jika kita yakin bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tidak ada tindakan, tidak ada gerakan atau usaha dari kehidupan kita pribadi, maka semua itu akan sia-sia. Sama dengan halnya kita menggenggam air, tidak dapat kita genggam, tidak ada hasil, tidak ada yang kita dapatkan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki yang namanya tindakan, yang namanya gerakan. Jangan hanya kita beriman. Seperti dikatakan, kita hanya berbicara tetapi kita tidak dapat melakukannya. Sama dengan halnya itu. Jika kita dapat menasehati orang, kita dapat memberi saran bagi orang lain, maka kita juga kalau bisa dapat melakukan hal yang kita sarankan, melakukan apa yang kita bicarakan, kita ungkapkan. Jangan kita hanya berbicara, kita memberi saran, tapi kita sendiri tidak bisa melakukan hal itu. Sama dengan halnya tong kosong nyaring bunyinya. Nah, maka jika kita menjadi anak Tuhan, kita harus memiliki dampak, impact pada hidup kita, menjadi dampak bagi orang lain. Kita sebagai anak Tuhan, biarlah kita bukan hanya dapat berbicara, kita dapat kita yakin bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Tuhan mengampuni segala dosa kita. Tuhan pasti mengasihi kita. Tetapi kita tidak ada tindakan untuk mendekat atau ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita hanya yakin bahwa Tuhan adalah juru selamat, tapi kita tidak pernah berdoa, tidak pernah pergi ke gereja, tidak pernah beribadah. Hanya yakin, hanya percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat. Itu tidak akan menyelamatkan kita. Itu tidak akan membuat kita masuk surga. Tetapi Tuhan ingin kita berdampak, kita bertindak, melakukan. Firman Tuhan bukan hanya kita dengar dan kita saring, tapi kalau bisa lakukan, bertindak. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan agar semua itu dapat berjalan bersamaan dan dapat menghasilkan buah dan menghasilkan sesuatu hal yang berharga. Biarlah kita sebagai anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat, bukan hanya beriman tapi diam saja, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang beriman dan juga bertindak, melakukan apa
yang dikehendaki Tuhan, yang Tuhan sukai dan Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Di nama Tuhan kita berdoa. Bapa kami yang baik Bapa dalam surga, terima kasih Yesus. Biar Tuhan firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati kami. Biar kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang bukan hanya beriman, yakin bahwa Engkau adalah juru selamat, tapi kami juga Tuhan memiliki tindakan Tuhan, memiliki Tuhan hati yang rindu mendekat kepadamu. Kami melakukan segala hal yang dapat menyukakan hati-Mu. Kami dapat melakukan segala perintah dari firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa bersyukur kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.